Jadi kalau menurut saya makan siang gratis itu penghinaan terhadap martabat manusia. Karena pada Makan akhirnya gratis orang akan mengandalkan penghinaan itu setiap hari terhadap dan malas mencari nafkah. martabat manusia, Ini orang guys. siapa ya? Nggak tahu, Bang. Dari mana kau Nggak dapat tahu. teori begitu, woi? Dari mana kau dapat teori kayak gitu? Nih aku kasih tahu sama kau ya. Ya, kasih tahu, Bang. Aku kasih tahu sama kau. Sekolah gratis kok sudah kasih tahu? ada. Anakku dari kelas 1 SD sampai SMP sekarang nih sekolah gratis sudah. Bukan zaman Anies ya. Sudah sekolah gratis. Nah, itu. BPJS kesehatan gratis, KIS gratis. Bukan zaman Anies ya, udah gratis. Anies belum jadi Ya. presiden. Gratis. Jadi kalau Oh, itu yang mau diunggulkan, yang udah terjadi, untuk apa? Hah? Makanya itulah Pak Prabowo menambahkan program satu lagi, makan gratis. Karena apa? Pendidikan gratis sudah, kesehatan gratis sudah, ditambahlah satu lagi, biar ini lengkap, makan gratis biar anak-anak tuh bergizi, biar nggak bodoh kayak kau. Ya. Coba kau pikir, anak kau sekolah di negeri bayar, coba bayar. Anakmu sekolah di negeri bayar. Enggak. Terus Enggak. kalau orang ke rumah sakit pakai BPJS KIS itu bayar, gratis, Enggak. woi. Terus apa yang banggakan dengan program kerja kalian? Hah? Makanya itu Pak Prabowo ingin melanjutkan program-program kerja Pak Jokowi yang sudah bagus ini. Pendidikan gratis dilanjutkan oleh Pak Prabowo. Kesehatan gratis, KIS seperti KIS, BPJS Kesehatan itu dilanjutkan oleh Pak Prabowo. Ditambah lagi dengan Pak Prabowo nih, makan gratis karena anak-anak ini butuh gizi. Agar bisa dia sekolah dengan baik, agar bisa belajar dengan baik, biar nggak sakit-sakitan. Janganlah kau, aduh, sudah, belajar kau dulu sana, belajar dulu ke sana, belajar dulu kau ya, nggak usah kau komen-komen di program kerja orang kalau kau nggak ngerti, nggak usah ngomong kalau kau nggak ngerti, ya. Coba kalian lihat video ini deh. Kata ibu ini program makan siang itu penghinaan bagi dia nih, bagi ibu ini nih. Ya kan itu ibu aja tuh merasa terhina gitu loh. Yang lain mah pada setuju gitu. Pakai bilangin pembodohan, bikin mental orang miskin males. Bu, ingat ya. Orang makan itu minimal 3 kali. Ini Pak Prabowo ngasih makan cuma siang. Nggak mungkin orang bikin males kerja. Emang orang cuma mau makan siang doang, kagak butuh makan sarapan, makan malam, ngemil, ngerokok, pasti tetap kerja. Saran saya jangan mentang-mentang dukung sebelah, ngejelekin program orang gitu. Mental orang miskin malas kerja karena pemerintahnya menyengsarakan rakyatnya dengan cara kriteria kerjanya. Ijazah harus ini, muka harus ini, pengalaman harus ini, begitu. Itu yang bikin orang mental pada malas kerja gitu. Ntar juga kalau programnya udah jalan, paling ibu juga ikut ngantri itu makan siang gitu. Ngambil opor ayam sama orek. Tapi gue merasa terhina juga, Bu. Kenapa? Banyak orang di luar sana yang sibuk mencari kerja, yang mencari nafkah, tapi nggak dikasih jalan untuk mencari nafkah dan bekerja. Siapa yang pengen malas-malasan, yang nggak dapat uang? Siapa? Itu pemikiran kamu aja kayak gitu. Kau udah program seperti ini, bagus. Kenapa bagus? Jajan yang diberikan pada anaknya bisa lebih dimanfaatkan baik lagi. Gue pernah sekolah dulu, uang jajan gue cuma untuk transportasi doang. Gue pernah makan nasi putih doang. Tapi dengan adanya program seperti ini, anak sekolah bisa akan lebih memanfaatkan uangnya dan bisa mendukung kinerja orang tuanya di rumah. Kamu enak, kamu udah dokter, harusnya kamu lebih pintar lagi. Memang bagus maksud kamu itu, pendidikan gratis, sekolah gratis. Ya itu memang the best. Aku memang apresiasi pemikiran kamu seperti itu. Tapi kamu goblok juga kamu. Penghinaan kamu ngomong. Tidak semua orang bisa puasa. Iya kalau dia sore nggak makan, terus pagi nggak makan lagi gimana? Kalau ada program ini enak, mengurangi kelaparan.
Susu gratis untuk ibu hamil. Susu sekarang mahal. Masih ingin memberatkan suami? Benar-benar saja. Disclaimer ya guys, gue bukan buzzer karena followers gue cuma 2000. Tapi ibu ini kocak. Kocak bu, ibu kocak, ibu lucu. Kocaknya di mana bang? Penghinaannya tuh di mana sebenarnya, orang mau bantu kok dibilang penghinaan gitu loh bu. Tapi nggak apa-apa juga. Itu. Harusnya juga kita saling saling menikmati gitu loh pilpres yang diadakan 5 tahun sekali ini, bukan saling menjatuhkan satu sama lain. Menurut gue sih gitu ya, karena Saling siapapun menghormati presidennya harusnya aman banget ide gitu, karena orang. ketiganya pun punya visi misi yang keren. Ya ada yang internet gratis, ada yang BBM gratis gitu, dan ada yang makan gratis. Menurut gue juga stop pembodohan ya dengan yang kayak gini-gini gitu. Nggak perlu menjadi seorang dokter pun, nggak perlu punya pendidikan tinggi pun, harusnya paham dengan konteks visi misi si paslon 02 ini, yang mana memang buat balita dan ibu hamil gitu loh, bukan untuk orang-orang bangkotan kayak kita. Kayak ibu. Aman bu? Oke ibu, mantap sekali argumentasinya. Di Eropa itu udah Mantap, ngomongin Bu. tentang UBI, Universal Basic Income. Jadi semua orang tuh bakal dapat penghasilan dari negara untuk basic income-nya. Di Australia udah sih, di Australia tuh pengangguran dikasih duit ya untuk basic income aja. Jadi dia nggak usah mikirin makan. Kenapa kayak gitu? Karena biar dia bisa fokus pengembangan potensi dirinya. Karena kalau dia masih mikirin besok makan apa ya, dia nggak bakal kepikiran untuk produktif di bidang apa. Contoh gini, misalnya orang yang mikirin besok gue makan apa ya segala macam, dia pasti bakal kepikiran ke sana terus. Dia nggak sempat ngeliat dirinya, oh gue jago di apa nih, gue jago di bidang apa nih, gue harus belajar apa nih gitu. Dia nggak bakal kepikiran itu karena dia pasti masih mikirin besok makan apa. Duh sekarang baru dapat itu. segini nih, ntar siang makan apa. Selama orang-orang masih worry mau makan apa, dia bakal susah untuk berkembang, untuk melihat potensi dirinya tuh di mana. Itulah makanya di Eropa tuh udah ada Universal Basic Income. Bahkan di Australia sudah diterapkan untuk pengangguran tuh dikasih uang loh. Seenggaknya biar dia nggak mikirin untuk makan apa gitu. Jadi itu bu, bukan menurunkan martabat manusia, bukan niatnya untuk jadi malas-malasan manusia, bukan. Untuk bisa berpikir, oh potensi diri gue apa ya? Gue bisa ngasih kontribusi apa ya ke masyarakat? Biar dia bisa berpikir seperti itu sebenarnya tujuannya. Jadi bukan untuk bikin orang bermalas-malasan. Tolong mindsetnya diubah. Kayaknya ibu nih masih tembel untuk bermalas-malasan ya. Waduh. Ya iyalah, jangankan ibu, saya juga merasa terhina bu kalau saya dikasih makanan gratis. Saya masih muda, saya masih bisa cari duit. Masa saya mau dikasih makan gratis? Cuma sayangnya program itu dibuat buat anak sekolah. Nah, jadi saya nggak ngerasa direndahkan, nggak merasa dihinakan. Mungkin saya ngerasa pemerintah ini lagi bantu masyarakat, Bu. Soalnya banyak di sini juga yang nggak sekolah, bukan karena daftarnya yang mahal, bukan, sekolah itu gratis. Karena dia nggak bisa biayain anaknya untuk bekalnya sehari-hari, Bu. Ibu pernah dengar berita ini? Nih, Ibu pernah dengar berita ini? Di mana? Apa nggak pernah dengar sama sekali? Makanya bilang kayak gitu. Nih, menurut saya itu ibu, alangkah baiknya ibu datang ke desa-desa, sekolah yang ada di desa. Ibu datanglah ke jalan-jalan. Ibu datang ke orang-orang yang tanda kutip ya, yang miskin, kurang mampu ya. Ke kampung-kampung. Bila perlu, ibu juga harus jadi miskin dulu, Bu. Biar ibu merasakan ya. Karena ibu nggak bakalan tahu apa isi dalam pikiran dan hati dia kalau ibu tidak merasakannya. Ya makanya itu ya Bu ya. Harusnya ibu lebih pintar daripada saya ya Bu ya. Dari sini gue belajar ya arti kata cerdas dan sehat otak.
Jadi nggak semua dokter, insinyur, dosen, mahasiswa itu pinter. Nggak semua. Nah itu. Ini Oh, nih ibu iya, ini. dong. Sorry ya bu, saya lihat videonya ya bu. Ibu sih sebenarnya memahami nggak sih apa yang disebut dengan makan gratis dan susu gratis? Gitu. Makan dan susu gratis yang diprogramkan oleh Pak Prabowo itu bu, bukan untuk ibu dan kita yang dewasa ini, tetapi untuk anak di sekolah bu. Ibu ngomong kayak gitu, bacot kayak gitu bu, karena ibu seorang dokter yang punya banyak uang untuk mengasih makan dan yang nutrisi baik buat anak ibu. Kalau yang nggak punya uang bu, saya ngerasain bu, orang tua saya orang tua nggak punya bu, pas-pasan. Ketika saya sekolah saya hanya bisa jajan kerupuk yang harganya berapa perak dulu bu, sedangkan Kerupuk teman-teman miskin. yang lain bisa makan nasi. Saya ngerasain bu, jadi jangan komentar asal komen jangan ngebacot gitu loh bu. Bacot. Kalau ibu merasa itu dirugikan, ya udah nggak usah bu terima gitu loh. Ngomong sama ibu nggak usah diterima itu bantuan. Gampang bu, nggak usah ngebacot gitu bu. Paling nggak suka saya tuh orang menghina orang gitu loh, nggak suka. Nah, Lepas jilbabnya kalau perlu bu. Aneh aing tuh Jangan sekarang tuh bajunya. orang tuh kritik buka orang, aja. nyalahin orang, nuduh orang tanpa alasan, tanpa mikir dulu pakai otak gitu. Bu, anaknya jangan cuma disuruh sekolah aja bu, tapi nggak dikasih makan bu. Nah. Itu anak bisa mati bu, disuruh puasa terus bu. Karena kan ibu bilang ibu tuh masih bisa puasa bu. Bisa puasa kalau lapar, tapi menderita kalau nggak sekolah bu. Ya ampun bu. Ampun bu, aku ngeliat statement ibu. Bu, udahlah bu. Mau tidur aku udahlah.